Kita bertemu kembali di ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Mari Bapak Ibu sedang jemaat yang terkasih yang ada di rumah, kita persiapkan hati kita untuk kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari bersama-sama katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, katakan ku menang. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu dan katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, mujizatnya disediakan katakan mujizatnya. Mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya sudah disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Mari saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Mikael Yunus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Hari ini kami memperingati kenaikan-Mu Tuhan Yesus ke surga. Engkau akan datang kembali, kiranya melalui ibadah peringatan kenaikan Kristus ke surga. Kami diingatkan untuk menyiapkan diri, menyambut kedatangan-Mu kedua kalinya, dalam kekudusan dan layak untuk menerima mahkota kerajaan-Mu. Buka hati kami masing-masing, taruhkan kata-kata-Mu sendiri dalam lidah dan mulut hamba-Mu ini, supaya dipahami oleh bagian yang terdalam, yaitu roh dari setiap yang mendengar pengajaran firman ini, dan maksud Tuhan disampaikan dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dituliskan, sesudah Yesus terangkat ke surga, ada seorang malaikat yang berkata kepada 11 para murid yang melihat kenaikan Yesus ke surga. Dituliskan bahwa sebagaimana Yesus terangkat ke surga, dengan cara yang sama dia akan datang kembali. Tidak seorang pun tahu kapan Yesus akan datang kembali ke dunia. Kita pun juga tidak tahu. Bahkan mungkin sampai akhir hidup kita di dunia, Yesus belum datang. Kalau sudah begini, berarti kita tidak bisa menyaksikan kedatangan Yesus kembali ke dunia. Hal yang sama juga terjadi dengan para rasul Yesus. Terjadi pada Paulus dan orang-orang kudus di masa lalu yang sudah lama meninggal dunia. Mereka tidak mengalami kedatangan Yesus kembali ke dunia. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa kita bisa menyaksikan kedatangannya kembali ke dunia jika kita dihidupkan kembali pada kebangkitan pertama di saat dia datang. Ada dua macam kebangkitan bagi orang yang sudah diselamatkan, bagi orang percaya yang sudah menerima hidup kekal. Yang pertama adalah kebangkitan pertama terjadi di awal kedatangan Yesus kembali ke dunia. Tetapi hanya orang percaya yang dilayakkan menerima mahkota kerajaan saja yang akan dihidupkan kembali dalam kebangkitan pertama. Yang kedua adalah kebangkitan kedua terjadi di hari kiamat. Semua orang percaya yang sudah menerima hidup kekal, tetapi tidak menerima mahkota kerajaan Tuhan, akan dibangkitkan untuk hidup selama-lamanya. Nah, saat memperingati kedatangan Yesus kembali ke dunia di hari kenaikan ini, kita perlu tahu apa itu kebangkitan pertama. Di dalam Alkitab disebut sebagai pengangkatan gereja atau rapture. Itu dituliskan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 dan 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Saya ulangi, nanti bisa dibaca sendiri dengan pelan-pelan ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, harap dicatat. Dan 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Itulah kebangkitan pertama yang terjadi di saat Yesus datang. Sehingga kita yang mungkin nantinya kita meninggal dunia sebelum Yesus datang, kita bisa menyaksikan kedatangannya kalau kita dilayakkan menerima mahkotanya. Nah, rapture atau kebangkitan pertama ini, orang percaya yang sudah meninggal, mungkin sudah beberapa puluh abad meninggal, tapi dinilai Tuhan layak menerima mahkota, akan mengalami kebangkitan pertama.
mereka akan bangkit dan menerima tubuh abadi dan menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sedangkan orang percaya yang masih hidup di saat Yesus datang, mereka langsung diberi tubuh keabadian tanpa perlu mengalami kematian jasmani. Dan mereka dilenyapkan dari bumi, menyambut kedatangan Yesus. Sedangkan orang percaya yang masih hidup waktu Yesus datang, tapi tidak layak menerima mahkota, tetap hidup, mengalami pemerintahan antikristus, dan akan melihat Yesus turun ke dunia memerintah 1000 tahun bersama orang-orang kudusnya. Dan mereka pun akan, orang-orang yang tidak mengalami rapture atau kebangkitan pertama ini akan meninggal dunia. Karena mereka masih fana. Dan mereka nanti akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua di hari kiamat. Jadi di sini kita tidak boleh mencampur adukkan antara hidup kekal atau istilah yang sering dipakai orang adalah keselamatan dan mahkota. Keduanya ini berbeda. Hidup kekal itu 100% kasih karunia Allah melalui salib Kristus. Sama sekali bukan hasil usaha untuk berbuat baik. Ya. Jadi kalau ada orang berkata kamu harus rajin ke gereja, kamu harus rajin berbuat baik supaya masuk surga, itu bukan Injil. Sama saja dengan ajaran agama lain. Ya. Itu bukan anugerah. Hanya mereka yang sudah mengerti apa itu anugerah dan menerimanya dengan iman, roh mereka dilahirkan kembali, saat itu juga mereka punya hidup kekal, sama sekali bukan hasil usaha mereka. Ya. Sedangkan mahkota adalah hasil usaha kita berbuat baik, berupaya keras untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk selamat, ya, tapi untuk meraih mahkota, meraih kebangkitan pertama, supaya bisa melihat kedatangan Yesus kembali ke dunia, dan untuk memerintah bersama Dia 1000 tahun di muka bumi ini. Apabila kita dalam hidup ini berusaha berbuat baik untuk menerima mahkota, dan dinilai layak oleh Tuhan, maka kita akan mengalami kebangkitan pertama. Kita akan menyongsong kedatangan Yesus kembali ke dunia. Saya akan bacakan Wahyu 20 ayat 4. Ada syarat supaya bisa menerima mahkota atau kebangkitan pertama atau rapture ini. Wahyu 20 ayat 4. Maka aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diberikan kuasa untuk menghakimi. Ya. Artinya memerintah. Ya. Di Alkitab ada kitab hakim-hakim. Maksudnya bukan hakim di pengadilan negeri. Ya, istilah hakim itu artinya pemimpin negara, ya, pemimpin bangsa. Demikian juga Wahyu 20 ayat 4 ini. Kuasa untuk menghakimi ini bukan seperti hakim di pengadilan negeri, ada jaksanya, ada pengacaranya, ada terdakwanya, ada saksinya. Bukan. Kuasa untuk menghakimi adalah kuasa untuk memerintah. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Bukan badannya, ya, tapi jiwanya yang dipenggal. Ya, yaitu kemauan, pikiran, dan perasaan. Yang disangkali, dipenggal, supaya mereka bisa hidup setiap hari menurut kehendak Tuhan. Mereka inilah yang bertumbuh dalam kekudusan sampai bisa layak menerima mahkota. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang atau antikris itu dan patungnya dan tidak juga menerima tandanya pada dahi mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya. Saat ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Tapi diingatkan, Dia akan datang kembali ke dunia. Dia akan tinggal 1000 tahun memerintah dunia. Saat itu iblis diikat, setan diikat 1000 tahun, antikris dimusnahkan, maka dunia akan mengalami masa damai, surga di bumi 1000 tahun. Tapi Yesus tidak datang sendiri. Orang-orang kudus yang sepanjang hidupnya mau mengejar kesucian,
yang sepanjang hidupnya mau mengalahkan kedagingannya, yang sepanjang hidupnya mau bertumbuh menuju kesempurnaan dan dinilai layak untuk menerima mahkota, maka mereka ini akan dibangkitkan dan bisa melihat kedatangan Yesus kembali ke dunia. Jadi upaya keras kita untuk berbuat baik sesudah menerima hidup kekal adalah untuk menerima mahkota kerajaan Allah. Wahyu 20 ayat 4 yang kita baca tadi dituliskan, mereka meraih mahkota ini memenuhi syarat, yaitu jiwa atau ego atau keakuannya dipenggal sepanjang hidup mereka di dunia ini. Setiap hari mereka menyangkal diri, memikul salib, meneladani Yesus. Setiap hari bertumbuh dalam pengudusan. Setiap hari menuju kesempurnaan. Mereka hidup ikhlas menderita bagi Yesus seperti ditulis dalam Filipi 1 ayat 29. Kepada kamu dikaruniakan juga untuk menderita bagi Yesus. Mereka ini berbuah banyak. Baik buah-buah spiritual, buah-buah karakter, buah jiwa-jiwa yang dimenangkan. Jadi inilah kriteria jika kita ingin menyaksikan kedatangan Yesus kembali ke dunia, sekalipun kita sudah meninggal dunia. Kita pasti dibangkitkan pada kebangkitan pertama dan menyongsong kedatangannya. Apabila di dalam hidup ini kita berkata, ya saya sudah selamat karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik, saya yakin. Tapi dia tidak ada dorongan untuk meraih mahkota, untuk melakukan kehendak Allah di muka bumi. Maka percaya, tetap hidup kekal. Karena hidup kekal bukan perbuatan baik. Kalau ada mencampur adukan, awas kamu tidak ke gereja, kamu masuk neraka. Ya itu bukan Injil. Penjahat yang disalib di samping Yesus, bertobat, dia belum sempat dibaptis, belum sempat meminta maaf pada korban-korbannya, belum sempat ibadah, belum sempat mengenal Tuhan, belum sempat berbuat baik, tapi Yesus berkata, hari ini engkau ada dalam kekekalan. Hidup kekal itu kasih karunia, asalkan kita beriman. Maka kita lahir baru. Ada banyak pendeta, ada banyak orang Kristen ke gereja tidak mengerti keselamatan atau hidup kekal. Ya mungkin moga-moga saja saya tidak kepleset. Moga-moga saja dengan berbuat baik ini saya masuk surga. Sesungguhnya orang seperti itu belum diselamatkan. Karena tidak ada iman. Istilah Injil keselamatan dan Injil kerajaan itu ada di Alkitab. Dalam Efesus 1 ayat 13 nanti saudara baca, ada istilah Injil keselamatan. Inti dari Injil keselamatan adalah hidup kekal, merupakan kasih karunia Allah 100% melalui salib Kristus. Sama sekali bukan usaha kita berbuat baik. Kita hanya dengan iman menerima kasih karunia tersebut, maka roh kita dilahirkan kembali, segala tabiat alami yang jahat hilang. Godaan dosa hanya dari tubuh saja. Sedangkan orang Kristen yang belum lahir baru karena tidak beriman, sudah selamat, tetap berusaha berjuang melawan dosa yang berasal dari dalam rohnya. Dia belum selamat. Itulah Injil keselamatan. Sedangkan istilah Injil kerajaan, saudara catat, itu ditulis dalam Matius 4 ayat 23, Matius 9 ayat 35, Matius 24 ayat 14, Lukas 4 ayat 43, dan Lukas 8 ayat 1. Ditulis di 5 ayat. Saya ulangi, Matius 4 ayat 23, Matius 9 ayat 35, Matius 24 ayat 14, Lukas 4 ayat 43, dan Lukas 8 ayat 1. Ditulis dengan jelas, Injil kerajaan. Yohanes Pembaptis memberitakan Injil kerajaan. Yesus memberitakan Injil kerajaan. Para rasul memberitakan Injil kerajaan. Tapi di masa kini tidak pernah terdengar apa itu Injil kerajaan. Bahkan Injil keselamatan yang diberitakan di masa kini tidak jelas. Banyak orang jadi hamba Tuhan, banyak jemaat ke gereja,
tapi tidak ngerti Injil keselamatan dan karena memang belum lahir baru, belum selamat. Ya. Apa itu Injil kerajaan? Inti dari Injil kerajaan adalah mahkota kerajaan Allah merupakan hasil usaha kita berbuat baik sesudah menerima kepastian hidup kekal. Jadi kita berbuat baik bukan usaha supaya selamat, ya. Melainkan meresponi kasih Allah yang memampukan kita untuk berbuat baik. Jadi kita berbuat pelayanan, amal baik, mengampuni orang bukan dengan kekuatan kita. Roh Kudus akan menaruh kemampuan itu dalam diri kita dan kita tinggal respon melakukannya. Dan kalau kita sungguh-sungguh melakukan, ada kebangkitan pertama, ada mahkota, kita menyaksikan Yesus kembali ke dunia. Jadi usaha keras kita berbuat kudus ditujukan bukan untuk selamat, tapi untuk meraih mahkota. Saya akan bacakan untuk menutup ini ungkapan dari Paulus yang sering disalahartikan. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari dan hanya satu saja yang mendapat hadiah? Karena itu berlarilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang mengambil bagian dalam pertandingan berusaha menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota fana, tapi kita untuk memperoleh mahkota abadi. Sebab itu aku berlari tanpa tujuan, aku tidak berlari tanpa tujuan, aku bukan petinju sembarangan memukul. Nah, ayat 27 ini perhatikan. Sering disalahartikan dengan kehilangan keselamatan. Ya. Tetapi aku, yaitu Paulus, melatih tubuhku. Karena di dalam tubuh ini ada hawa nafsu. Ya. Roma 7 ayat 21 dan 23, Paulus mengaku di dalam tubuh ini banyak hawa nafsu yang menyeret aku ke dalam dosa. Makanya dikatakan aku melatih dan mendisiplinkan tubuhku. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini disalahartikan. Ya, kalau kamu tidak menguasai tubuhmu, mengikuti hawa nafsu, nanti kamu kehilangan keselamatan. Ya. Ini bukan masalah keselamatan. Ini masalah mahkota. Kata-kata ditolak ini dalam bahasa aslinya adalah didiskualifikasikan dari suatu pertandingan sehingga tidak layak ikut dalam pertandingan. Jadi kalau ada orang Kristen sudah lahir baru, kadang-kadang masuk dosa karena tidak bisa mengalahkan hawa nafsu tubuhnya. Lalu bertobat lagi, ya. Karena ciri orang lahir baru itu tidak bisa terus-menerus berbuat dosa. Hatinya tidak nyaman. Ya. Lalu bertobat lagi, hidup kudus. Ya. Lalu terseret dosa lagi, bolak-balik jatuh bangun, bertobat lagi. Ya. Kalau belum lahir ya baru pasti memang masuk neraka itu. Ya. Tapi kalau orang sudah lahir baru, ya, rohnya ini kudus. Cuma tubuhnya penuh dosa dan dia tidak bisa mengalahkan. Ya. Nah kalau orang seperti ini sudah lahir baru terus menerus jatuh dalam dosa dan tidak ada keinginan keras untuk hidup kudus dan bertumbuh menuju kesempurnaan, maka dia akan ditolak atau didiskualifikasikan dari pertandingan, tidak layak menerima mahkota. Tidak layak dibangkitkan pada kebangkitan pertama melihat Yesus datang kembali, tidak layak memerintah 1000 tahun di muka bumi. Dia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat pada kebangkitan kedua. Nah saudara-saudara, di dalam memperingati kenaikan Yesus ke surga ini, kita diingatkan dia akan datang kembali. Sudahkah kita siap menyambut kedatangannya? Ataukah nanti kalau dia datang kita tidak melihat karena kita tidak menerima kebangkitan pertama? Karena di dalam kekristenan kita tidak mengejar kesempurnaan, kita tidak berusaha keras memuliakan Tuhan. Kita tidak berusaha bertumbuh pada kekudusan yang sempurna. Mari, ini inti dari Injil Kerajaan. Matius 24 ayat 14 katakan Injil Kerajaan akan disampaikan di seluruh dunia menjadi kesaksian semua orang, sesudah itu barulah tiba kedatangan Yesus kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Dan kami diingatkan Engkau akan datang kembali ke dunia. Akan menyambut orang-orang kudus-Mu yang dibangkitkan.
yang layak menerima mahkota untuk memerintah bersama dengan Engkau 1000 tahun di muka bumi ini. Kiranya sisa hidup kami ini kami lakukan dengan tekun untuk memuliakan Tuhan. Bagi yang belum mengalami kelahiran baru secara roh, hanya agama Kristen, tidak mengerti kasih Allah yang menyelamatkan, kiranya Tuhan menjamah mereka. Bagi mereka yang sudah lahir baru tetapi seringkali jatuh dosa, kiranya mereka berusaha keras untuk bertumbuh menuju kesempurnaan dan mengejar mahkota untuk mendapatkan kebangkitan pertama dan menyongsong kedatangan-Mu kembali ke dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Berikan kepada kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu tadi ya Bapa. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan pada jam yang sama. Amin.